Pada kemana semua ini? Kok pada hilang? Yaudah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali yang sudah bersama saya, ngenteni dan menunggoni saya. Terima kasih sekali, dan tentunya hari-hari kita selalu bahagia dalam keadaan apapun. Aku muncul Mbak, ya wes, terima kasih. Live Miss, nah, Rianto, terima kasih sekali yang sudah hadir di malam hari ini, malam yang gelap gulita. Waduh, tidak segelap hatimu loh ya, saya tidak gelap hatinya ya. Bagi kalian yang gelap, ya wes terus no gelapmu gue. Sementing ojo ngejak bolo, iki bahaya iki. Gak bahaya Tarek. Ya bahaya dong, karena kegelapan hati itu bisa membuat orang terpancing emosi dan akhirnya terjadinya prahara. Oke. Waduh, langsung ada yang telepon masuk sebentar. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Miss Yuni mau tanya, Miss Yuni tadi sore itu kan pecah-pecah ya, Miss, aku matiin dulu. Tadi sore kan Miss Yuni bahas BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Dulu saya kan pernah, sebelum jadi TKW kan pernah kerja di pabrik. Terus sudah punya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kan kalau sudah nggak kerja di situ, itu kan sudah tutup kan. Maksudnya kitanya nggak ada kewajiban untuk membayar. Saldonya pun masih ada, aman sampai sekarang. Yang saya tanyakan, kalau kita jadi TKW ini mau ikut ketenagakerjaan itu caranya gimana? Terus nanti setelah kita nggak kerja itu, apakah masih ada kewajiban membayar gitu? Oke, saya jelaskan. Menurut pendapat saya, BPJS Ketenagakerjaan yang ada di luar negeri itu berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan yang ada di luar negeri itu berlaku saat masa kontrak. Mungkin kalau di Taiwan itu 3 tahun, tapi kalau di Hong Kong cuma 2 tahun. Saya tidak tahu kontrak kerja yang ada di Malaysia, Singapura, ataupun Makau berapa lama. Itu berdasarkan visa dan kontrak kerja. Setelah itu, kalau kamu daftar BPJS Ketenagakerjaan seperti di Hong Kong, itu dalam jangka waktu 1 kontrak atau bisa dibilang 2 tahun, itu hanya bayar sekali, yaitu sebesar 370 kurang lebih. Apakah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di luar negeri bisa dicairkan? Saya jawab tidak bisa. Kalau kalian sudah pulang ke Indonesia, apakah punya kewajiban untuk membayar? Tidak. Jika kalian ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, 1, kalian mengalami kecelakaan. 2, meninggal dunia. Itu BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan. Seperti itu. Tentang yang lainnya, prosedur-prosedur itu mungkin banyak lagi ya. Kalau di intermini dalam kondisi seperti ini, seperti itu banyak lagi. Yang cuma saya pahami adalah tentang kecelakaan dan juga meninggal dunia. Karena itu bagian dari apa yang saya lakukan. Paham? Oh, berarti kewajibannya itu hanya sekali bayar untuk selama kontrak saja. Iya, 1 kontrak saja. Kewajiban lagi. Tidak ada. Oh, kalau iya. kamu nambah kontrak lagi ya harus beli lagi. Iya, macam itu. Oh, paham? ya udah, terima kasih sudah paham. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ikut. Oke, jadi benar sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena tapi sekali lagi saya tidak memahami semua ya teman-teman ya. Harus diakui atau tidak, saya itu bukan pegawainya. Saya bukan pegawainya BPJS. Jadi untuk detailnya seperti apa dan bagaimana, tanya langsung sama BPJS Ketenagakerjaan. Karena saat saya mengambil BPJS Ketenagakerjaan, 1 yang saya pahami, karena saat di Hong Kong masa transisi di mana seseorang tidak memiliki majikan dan mengalami kecelakaan, di situ di cover. Saat meninggal dunia juga ada uang santunan sebesar 85 juta. Itu aja yang saya pahami. Perkara detailnya seperti apa dan bagaimana tentang BPJS Ketenagakerjaan, secara jujur saya tidak tahu. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi, saya itu bukan ahli segala bidang undang-undang atau
pekerja migran, saya tidak tahu. Yang saya ketahui adalah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong berdasarkan prosedur-prosedur yang saya tahu. Tetapi jika kalian punya informasi lain yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ya kita bisa berbicara dan berbagi informasi bersama saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin lebih detailnya ya memang harus menghubungi BPJS secara langsung. Dan ada beberapa pertanyaan. Miss Yuni, apakah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di luar negeri bisa dicairkan? Bisa. Apa? Ya kamu meninggal dulu. Itu faktanya ya. Bisa nggak dicairkan Miss Yuni? Bisa. Tapi harus meninggal dulu yang punya. Kalau nggak meninggal, itu nggak ada. Karena itu adalah asuransi kematian dan asuransi kecelakaan. Karena saya dulu pernah berbicara tentang BPJS, itu ada banget orang menulis status panjang kali lebar, mereka tidak mau beli BPJS Ketenagakerjaan sebelum saya mati. Jadi mereka itu tidak mau beli BPJS Ketenagakerjaan sebelum saya mati, dan terbukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan uang sebesar 85 juta. Saat itu saya sangat drop dan menyesal kenapa saya melakukan ini. Tetapi hati saya berkata, tidak Yuni, kamu harus tetap berjuang. Kamu nggak salah kok, kamu harus tetap berjuang. Dan akhirnya saya berjuang untuk terus memberikan edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya pecahlah Sri Ningsih. Almarhum Sri Ningsih meninggal dunia di Hong Kong saat dia baru memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saat itu sama BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Lampung sampai menunggu 3 bulan. Dalam waktu jangka 3 bulan itu katanya kendala ini, kendala itu. Jika Sri Ningsih, almarhum Sri Ningsih waktu itu BPJS Ketenagakerjaannya cair lebih awal, maka cerita ini tidak akan ada yang tahu. Tapi almarhum Sri Ningsih sempat viral karena BPJS Ketenagakerjaan meminta KTP yang meninggal. Karena mereka bilang paspornya sudah habis atau dicop atau dimatikan. Ya jelaslah paspornya dimatikan, wong orangnya sudah mati. Dan BPJS Ketenagakerjaan menurut info itu mengatakan harus punya KTP yang meninggal. Lah, yang meninggal nggak pernah punya KTP, nggak pernah pulang Indonesia. Makanya saya bilang, bangunkan, kita foto bareng jenazah. Akhirnya karena gundah gulana huru hara tersebut, akhirnya cairlah proses BPJS Ketenagakerjaan oleh Mbak Sri Ningsih. Jadi syukur alhamdulillah orang-orang yang buat status nyuruh saya mati duluan itu dengan cara Tuhan, ada orang yang meminta tolong sama saya untuk dibuatkan BPJS, dan memang beliau sudah kritis dan bisa membuktikan bahwa BPJS bisa cair. Nah, disitulah banyak orang baru percaya apa yang saya sampaikan tentang BPJS. Jadi memang orang Indonesia unik-unik banget. Kenapa saya bilang unik? Kalau nggak terbukti mereka nggak mau. Jadi mereka sudah saya kasih bukti, baru mereka percaya bahwa memang BPJS Ketenagakerjaan itu cair. Ini pertama. Dan yang kedua, teman-teman saya yang ada di agensi, ya musuh-musuh saya, teman-teman saya, itu saya kasih tahu, anak buahmu suruh buat BPJS. Enggak Yun, nggak mungkin, nggak perlu, ini itu. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang menimpa anak buahnya, dan PT ataupun agensi yang harus mengcover semuanya. Baru mereka tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting sekali dimiliki oleh para pekerja migran. Nyampe di sini paham ya? Jangan minta cair deh BPJS Ketenagakerjaan, kalau bisa jangan minta cair. Artinya apa? Meninggal dunia kalau sampai cair. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaanmu cair berarti kamu meninggal. Ini khusus yang ada di luar negeri ya. Karena Miss Yuni tidak memahami BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Miss Yuni tidak paham tentang BPJS yang ada di Indonesia. Oke? Jadi nanti biar nggak gagal paham, dikiranya Miss Yuni itu semuanya tahu. Nggak, saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu apa yang saya tahu. Karena saya harus memiliki batasan-batasannya. Karena saya sudah terbiasa ya, oleh ayah saya selalu mengatakan, tidak semuanya itu penting buat kamu. Tidak semuanya itu wajib kamu bantu. Lakukan semampumu dan tahu batasan diri. Jangan merasa kamu influencer terkenal terus kamu merasa semuanya serba tahu. Dan jangan merasa bahwa kamu itu seorang YouTuber yang hebat terus semua orang itu kenal kamu. Tidak
tidak semua orang kenal kamu. Dan juga tidak semua orang akan menghargaimu. Biarkan mereka meremehkanmu. Artinya adalah mereka tidak tahu siapa kamu. Jangan katakan pada orang lain betapa hebatnya kamu. Karena apa? Satu hal, jika kamu merasa hebat, orang lain belum tentu melihat kamu hebat. Biarkan orang lain yang berkomen tentang kehebatanmu. Bener gak sih? Aduh, tak salah kudu ngising lah. Iya, dong saya tinggal ngising dikit ya. Paham? Ngerti apa rek? Ngapa menaiki Kamboja, Bu? Kenapa lagi tentang Kamboja? Halo? Halo? Iya. Kenapa, Bu? Ya itu Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya mati-mati.